Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian yang amat Bapak sayangi dan amat Bapak rindukan, pada pembelajaran sebelumnya Pak Soleh sudah menjelaskan tentang tema 4 sub tema 2, tema 4 sub tema 1 tentang jenis-jenis pekerjaan. Sedangkan pada sub tema 2 ini kita akan membicarakan tentang pekerjaan di sekitarku. Pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia, kita membicarakan atau membahas tentang inti cerita dalam buku sastra. Dalam sebuah cerita, kita dapat mengetahui beberapa hal. Yang pertama, tokoh cerita. Yang kedua, peristiwa. Yang ketiga, inti cerita. Anak-anakku bisa membaca penggalan cerita mengenai Pak Kadir. Silahkan dibuka bukunya. Pak Kadir hidup bahagia bersama keluarganya. Mata pencaharian Pak Kadir adalah bertani. Ia memiliki sebidang sawah yang tidak terlalu luas. Namun berkat kerja kerasnya, hasil sawah tersebut dapat menghidupi keluarganya. Suatu ketika, wabah hama menyerang sawah para petani. Pak Kadir sangat sedih. Ia mengalami kerugian yang besar karena serangan hama tersebut. Namun, Pak Kadir pantang menyerah dan tetap bersemangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya mereka berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi. Dari cerita yang Bapak bacakan tersebut didapatkan bahwa tokoh yang ada dalam cerita tersebut adalah Pak Kadir dan para petani lainnya. Peristiwa yang terjadi yaitu serangan wabah hama di sawah para petani. Sedangkan inti ceritanya, Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Namun berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan tersebut dapat diatasi. Kita lanjut ke muatan IPA. Dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Peralatan yang dilarang digunakan oleh nelayan saat menangkap ikan di laut ataupun di sungai. Yang pertama, menggunakan bom ikan. Yang kedua, pukat harimau. Hal ini dilarang karena bom ikan dan pukat harimau dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Hal-hal yang perlu diperhatikan supaya keseimbangan alam tetap terjaga. 1. Tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau menggunakan racun. Yang ketiga, tidak menggunakan pukat harimau. Dan keempat, memperhitungkan daur hidup ikan. Perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan modern. Kita lihat perbedaannya. Nelayan tradisional menggunakan perahu layar, menggunakan peralatan tangkap yang sederhana. Sedangkan nelayan modern menggunakan perahu bermesin, menggunakan peralatan tangkap yang modern, dan memanfaatkan gelombang suara atau sonar.
persamaan dari pada nelayan tradisional dan nelayan modern adalah yang pertama sama-sama mencari ikan. Yang kedua sama-sama menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga sama-sama mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut saat mencari ikan atau menangkap ikan. Muatan IPS. Jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu terdiri atas 3 hal. Yang pertama kegiatan produksi atau disebut dengan kegiatan menghasilkan barang. Yang kedua kegiatan distribusi atau disebut dengan istilah kegiatan menyalurkan barang. Yang ketiga kegiatan konsumsi atau kegiatan menggunakan barang. Perhatikan skema kegiatan ekonomi berikut. Lihat perkebunan teh. Itu petani teh sedang maaf ada gangguan sedikit. Kita matikan dulu ya internetnya. Oke, kita lanjut. Perhatikan skema kegiatan ekonomi berikut. Kita lihat perkebunan teh. Ini ada petani teh yang sedang memanen daun teh. Ini disebut dengan kegiatan produksi karena menghasilkan barang. Yang kedua, pabrik teh mengolah daun teh menjadi teh yang siap diseduh. Ini juga berarti menghasilkan barang, berarti produksi. Terus setelah itu dari pabrik dibawa ke pedagang. Berarti ini penyaluran barang atau menyalurkan barang dari pabrik ke pedagang. Ini namanya distribusi, kegiatan distribusi. Dibawa ke pedagang teh. Jadi ada ke toko-toko, warung-warung, supermarket. Tehnya dijual di sini berarti mendistribusikan atau menyalurkan barang dari pabrik ya ke pembeli. Itu namanya distribusi. Baru oleh pembeli tehnya diseduh untuk diminum. Ini namanya kegiatan konsumsi. Sekarang kegiatan pengolahan bahan baku atau produksi. Kita lihat video di layar. Contoh-contoh usaha perseorangan di masyarakat. Nih, petani termasuk usaha perseorangan. Dia mengelola dengan modal sendiri. Petani mau menanam padi ya. Dalam menanam padi, petani dibantu orang lain untuk mengelola usahanya, yaitu pada saat menanam benih tanaman, dan juga dibantu orang lain saat memanen tanaman yang dibudidayakannya. Petani memberi upah atau membagi keuntungan kepada orang-orang yang membantunya tersebut. Peternak ikan juga termasuk usaha perseorangan karena menggunakan modal sendiri. Peternak ikan biasanya membudidayakan ikan di kolam atau di tambak. Nih, peternak ikan mengelola usahanya sendiri, menjual ikannya
ke restoran, perajin tembikar, rumah makan, dan perajin topeng juga perseorangan. Mungkin itu saja pembelajaran pertama pada tema 4 subtema 2 yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.